Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnani Rizka Amalia, mahasiswa PGSD Universitas Teknologi 2017. Di sini saya akan membuat video praktik mengajar untuk memenuhi tugas UAS micro teaching yang diajukan untuk dosen pengampu Ibu Robiatul Munajah. Di sini saya akan memberitahu di dalam video saya itu terdapat 8 keterampilan mengajar. 8 keterampilan mengajar itu yang pertama ada keterampilan membuka pembelajaran, yaitu yang pertama dalam membuka pembelajaran di video saya itu saya memberikan salam, terus yang kedua saya menanyakan kabar siswa, dan yang ketiga saya melakukan doa terlebih dahulu, dan yang selanjutnya saya melakukan ice breaking, mengajak anak-anak untuk bernyanyi, dan yang selanjutnya saya siswa tujuan pembelajaran agar gunanya siswa tahu akan pelajaran hari ini itu akan membahas tentang apa saja. Jadi siswa sudah mengenal terlebih dahulu materinya dan mereka akan mencari tahunya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah sudah tujuan pembelajaran, biasanya saya mengulas kembali materi sebelumnya agar anak-anak tetap ingat materi sebelumnya untuk dapat lanjut ke materi selanjutnya. Terus yang kedua itu ada keterampilan menjelaskan. Nah, di dalam menjelaskan itu saya menjelaskan tentang pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris di bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, komunikasi. Nah, selanjutnya saya juga membahas tentang menjelaskan keanekaragaman yang ada, kearifan lokal yang ada di Bali. Nah, selanjutnya juga saya menjelaskan tentang kenampakan alam melalui video dan berbagai contoh ketampakan alam di dalam video tersebut. Terus habis itu selanjutnya saya sudah membahas tentang kerugian dan keuntungan dari letak geografis Indonesia. Nah, yang ketiga itu keterampilan bertanya. Nah, di dalam keterampilan bertanya dalam video saya itu, saya bertanya kepada anak murid kayak misalkan tentang rumah adat di Bali itu namanya seperti apa. Dan terus ada yang tahu nggak sih makanan khas Bali itu apa aja. Nah, terus habis itu siapa yang tahu pengertian dari negara maritim dan negara agraris itu apa dan bedanya apa, keuntungan dan kerugiannya apa. Nah, terus setelah itu keterampilan bertanya ini sangat penting teman-teman, karena dalam keterampilan bertanya ini kita dapat merangsang motorik siswa untuk berpikir kritis. Nah, jadinya siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi siswa dapat bertanya kepada guru agar menstimulus pemikiran siswa agar lebih berkembang. Jadinya siswa nggak diem aja dengerin penjelasan. Yang keempat ada keterampilan membimbing dan memimpin kelompok kecil atau diskusi kecil. Nah, yang saya lakukan itu di dalam video saya membuat kelompok kecil, membentuk siswa menjadi 5 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 2-3 orang, dan setelah itu saya meminta siswa bergabung kepada teman kelompoknya. Nah, habis itu mereka mencari satu temannya untuk menjadi ketua kelompok. Nah, ketua kelompoknya itu nanti saya suruh maju ke depan dan saya memberikan soalnya. Nah, setelah sudah mendapatkan soal, saya suruh siswa itu membaca terlebih dahulu soalnya dan saya menjelaskan apa maksud soal yang sudah saya buat itu. Nah, setelah sudah selesai saya menjelaskan soal tersebut, saya meminta siswa untuk mengerjakan dalam waktu 15 menit, dan dalam 15 menit itu sudah harus selesai dan siswa hasilnya harus dibacakan di depan teman-temannya agar sharing jawaban. Nah, terus dalam kelima itu ada keterampilan mengadakan variasi atau metode. Nah, menurut saya di dalam video saya itu sudah tergabung dengan membimbing atau memimpin kelompok kecil. Nah, jadinya kan tadinya cuma hanya saya saja yang menjelaskan di dalam video itu. Nah, saya mengadakan variasi agar adanya diskusi kecil, yaitu adanya aktif. Nah, dengan adanya diskusi itu nanti siswa menjadi aktif, jadinya bukan teacher center lagi, menjadi student center. Jadinya ada timbal balik antara guru dan siswa, jadinya sama-sama aktif di dalam kelas, jadinya bukan guru saja yang menjelaskan. Nah, selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Nah, menurut saya keterampilan mengelola kelas ini bagaimana cara guru dapat membuat situasi kelas menjadi kondusif kembali. Nah, selanjutnya itu, ketujuh itu ada keterampilan mengajarkan kelompok kecil atau perseorangan. Caranya itu di dalam video saya menghampiri kelompok
siswa itu satu persatu dan menanyakan apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut atau tidak. Itu sama aja kayak mengajari perseorangan atau diskusi kecil. Nah, terus selanjutnya yang ke-8 itu ada kegiatan menutup pelajaran dan memberi penguatan atau motivasi. Nah, di dalam video saya itu saya menutup pelajarannya dengan cara mengulas kembali untuk mengingat apakah siswa itu mendengarkan saya atau tidak dari tadi. Kayak misalkan saya menanyakan pelajaran hari ini kita membahas tentang apa ya. Nah, di dalam video saya menanyakan seperti itu. Nah, nanti dengan begitu siswa akan menjawab pertanyaan saya dan lalu setelah sudah ada jawaban dari siswa, kita memberikan kesimpulan dari jawaban-jawaban siswa dan memberikan penguatan dari jawaban siswa tersebut. Nah, setelah sudah memberikan penguatan, saya memberikan sedikit motivasi kepada siswa. Jangan malas untuk belajar, tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Nah, selanjutnya saya menutup pembelajaran dengan sekian pembelajaran dari saya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekiranya itulah 8 keterampilan mengajar yang ada di dalam video saya. Dalam video warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, setelah berdoa selesai, ibu biasanya mengabsen terlebih dahulu ya. Nazwa, Febri, Indah, Novita, Angelika, Hendrik. Ya, alhamdulillah baik sekali semuanya hari ini dapat berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Nah, selanjutnya sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking terlebih dahulu yuk agar kalian lebih semangat untuk menerima pelajaran hari ini dan kalian dapat berkonsentrasi. Nah, ibu ingin mengajak kalian ice breaking menyanyikan lagu Menjenggeran dari daerah Bali. Kalian pada tahu dong pastinya. Yuk kita nyanyi bersama. Berdiri yuk kalian semua. 1, 2, 3. Jangi jangir sing singi sing sing jangir serian bentur ora roti kelap kelap ngelap bunga langsing lanjar pemulune nyandak gadi miring Majangiran serian ngentur rora roti arasi jak jangi jangir arasi jak jangi jangir arasi jak jangi jangir arasi jak jangi jangir jangi jangir sing singi sing sing jang. Nah, setelah ice breaking tadi bagaimana perasaan kalian? Pasti sangat senang dong dan semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Nah, sebelum ibu melanjutkan materi, tahu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa aja? Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat setempat dan siswa dapat menyebutkan atau menjelaskan pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan agraris di bidang kehidupan ekonomi, sosial, budaya, transportasi. Nah, selanjutnya siswa juga dapat menjelaskan penampakan alam dan menyebutkan apa saja penampakan alam dan buatan. Nah, sebelum ibu lanjut ke materi, ibu ingin bertanya materi minggu lalu, mengulas sedikit materi minggu lalu. Siapa saja yang ingat materi minggu lalu? Ya, silakan Dewi. Wah, benar sekali jawaban Dewi. Kemarin kita sudah membahas tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang kearifan lokal yang ada di budaya Bali. Nah, kearifan lokal yang ada di Bali itu kemarin apa aja sih anak-anak? Ya, Hendrik, silakan. Wah, benar sekali Hendrik, kalau kemarin kita sudah belajar tentang rumah adat Bali. Nah, rumah adat Bali ini sedikit ibu mengulas materi minggu lalu ya. Rumah adat Bali ini biasa kita sebut itu kemarin namanya apa anak-anak? Gapura Candi Bentar. Benar sekali. Nah, Gapura Candi Bentar ini memiliki kearifan lokal dalam seni arsitektur yang kental dengan nilai-nilai agama Hindu.
Nah, selanjutnya juga kita kemarin sudah membahas tentang pakaian-pakaian adat Bali. Nah, pakaian adat ke Bali itu pada pria dan wanita itu berbeda. Nah, siapa yang tahu yang dapat menyebutkan pakaian-pakaian adat yang pada pria? Ya, silakan Joni. Wah, benar sekali Joni jawabannya. Kalau misalnya pada pria itu, pria Bali memakai ikat kepala atau biasa disebut udeng. Terus pria Bali juga memakai kamen atau baju safari. Dan pria Bali juga memakai selendang atau pengikat disebut namanya umpal. Nah, kalau pakaian adat wanitanya siapa yang bisa menjawab? Bantu ibu. Ya, silakan Dewi. Nah, benar Dewi, jawaban Dewi kalau misalkan pakaian adat wanita itu ada memakai kebaya, terus memakai kamen juga bisa, terus memakai senteng atau selendang, terus memakai bulang pasang, terus memakai sanggul, dan penghias rambutnya itu yaitu berupa bunga. Nah, selanjutnya juga kemarin kita belajar tentang makanan khas Bali. Ada yang tahu nggak sih makanan khas Bali itu apa aja? Ya, silakan Denny. Nah, benar sekali Dewi, kalau makanan khas Bali itu yang pertama ada bebek betutu atau ayam betutu. Nah, ayam dan bebek betutu ini makanan ciri khas yang paling populer di Pulau Bali. Nah, biasanya makanan ini paling banyak dicari wisatawan bila ke Bali. Nah, makanan ini biasanya disajikan untuk upacara keagamaan. Nah, terus habis itu yang kedua itu ada namanya bubur menggu. Bubur menggu ini ditemukan di Bali Utara atau Buleleng. Nah, bubur ini sering disajikan saat upacara adat. Nah, terbuatnya itu dari bahan beras yang dimasak dengan santan. Nah, yang ketiga itu selanjutnya ada serombotan Bali. Nah, serombotan Bali itu terbuatnya dari berbagai jenis sayuran. Nah, berbagai jenis sayuran itu ada kacang panjang, kubis, kecambah, dan mentimun, dan serta lain-lain yang berkaitan dengan sayuran. Nah, selanjutnya kemarin kita juga sudah membahas tentang musik alat tradisional yang ada di Bali. Nah, apa aja sih kemarin yang sudah Ibu bahas? Nah, alat musik yang ada di Bali itu, yang pertama ada yang namanya itu kemarin alat musik lindik. Nah, alat musik lindik ini adalah salah satu alat musik yang terbuat dari bambu dengan bernada salerendro yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, selanjutnya itu kedua ada gamelan Bali. Nah, gamelan Bali ini adalah salah satu musik gamelan tradisional khas Bali atau Denpasar Bali, yaitu memiliki perbedaan dengan alat musik gamelan lainnya yang dari Jawa. Nah, gamelan biasanya digunakan sebagai pengiring suatu pertunjukan kesenian di Bali, serta dalam beberapa kegiatan acara yang sifatnya sakral. Nah, selanjutnya itu ada gong. Nah, gong itu adalah alat musik Bali yang digunakan sejak abad ke-13 dan ke-14. Di dalam penggambaran alat musik ini terdapat dalam kuil-kuil di kerajaan Hindu. Terdapat keterkaitan antara sejarah dengan kemunculan alat musik gong di Bali. Nah, terus kemarin kita juga sudah membahas tentang tarian-tarian yang ada di Bali. Nah, tarian yang ada di Bali itu kemarin pertama ada tali barong. Nah, yang kedua apa? Yang kedua kemarin apa anak-anak? Ya, benar sekali, yang kedua kemarin ada tari kecak. Terus habis itu tari barong. Tarian ini biasanya ditarikan oleh dua orang laki-laki. Yang satu memainkan di anggota kepala dan yang lain berada di belakang ekor. Nah, terus tari kecak yang kedua adalah tarian adat Bali. Nah, telah sangat populer, telah menjadi keliru pertunjukan khas yang diburu para wisatawan. Nah, tari kecak ini diciptakan oleh Wayan Limbach dan Walter Spies pada tahun 1930 oleh seniman Jerman. Tarian ini menceritakan tentang epik Ramayana dan rata-rata seluruh penarinya adalah laki-laki. Pelajaran minggu lalu sampai segitu saja. Selanjutnya Ibu akan membahas pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Di sini Ibu meminta kalian terlebih dahulu untuk mencari tentang penjelasan dari pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan agraris di bidang
ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Nah, nanti jawabannya kalian bacakan di depan, nanti kita bahas satu persatu ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Sudah paham apa itu pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris? Yang sudah selesai mengerjakan, yuk kumpulin ke depan atau membacakan terlebih dahulu jawaban kalian. Siapa yang membantu ibu untuk membacakan jawaban kalian? Ya, betul sekali yang dikatakan Fahri, bahwa letak geografis Indonesia yang berada di Katulistiwa dan memiliki sejarah geologi seperti sekarang ini menyebabkan banyaknya peluang dari berbagai potensi alam yang bisa dikembangkan. Nah, potensi maritim ini karena memiliki laut yang luas dan juga potensi dari agraris karena wilayah daratan yang subur menyebabkan banyak masyarakat kita yang memanfaatkannya. Nah, terus pengaruh negara maritim dan agraris terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya itu dan transportasi adalah terjadinya keanekaragaman dan perbedaan di dalam masyarakat, baik masyarakat agraris dan juga masyarakat yang berada di kelautan. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki 2 musim. Nah, yang kedua itu secara fisik letak geografis Indonesia dilalui oleh angin muson. Nah, angin ini berganti arah sebanyak dua kali dalam setahun. Kehadiran angin muson ini membuat negara Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, selanjutnya itu wilayah Indonesia itu sangat strategis, dan yang selanjutnya Indonesia kaya akan budaya, dan selanjutnya itu Indonesia akan menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, letak geografis yang sangat strategis menjadikan negara Indonesia dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan negara maritim? Ya, silakan Meli. Wah, bagus sekali jawaban Meli. Negara maritim itu adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Nah, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau. Nah, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara. Nah, 10 negara itu yaitu India, kemudian Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, dan Timor Leste, dan Australia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh pada percakapan Siti dan Udin. Di sini Ibu akan meminta bantuan kepada kalian 2 orang untuk membacakannya. Percakapan Siti dan Udin pada halaman 10 ya. Siapa yang mau bantu Ibu untuk membacakannya? Ya, silakan Meli menjadi Siti dan Rohib menjadi Udin. Nah, setelah kalian tadi membaca percakapan di atas, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Nah, sebelum Ibu lanjut materi selanjutnya, melalui percakapan Udin dan Siti ini, nantinya kalian akan mengetahui berbagai macam aktivitas masyarakat. Kayak misalkan di masyarakat itu ada yang bekerja sebagai petani ataupun nelayan. Nah, selanjutnya untuk lebih lanjut, Ibu akan membahas tentang ketampakan alam dari cerita Siti dan Udin. Tetapi untuk itu tonton video berikut ini dulu yuk, agar mengerti apa itu ketampakan alam dan apa aja sih ketampakan alam buatan dan ketampakan alam alami. Jangan lupa ditonton ya. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang tidak digenangi oleh air. Kenampakan alam di wilayah daratan meliputi gunung,
pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, lembah, dan tanjung. Yang pertama adalah gunung. Ciri-ciri gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Kedua, yaitu pegunungan. Ciri-ciri dari pegunungan yaitu mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, ada dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, dataran rendah. Ciri-ciri dari dataran rendah yaitu memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kelima adalah bukit. Ciri-ciri dari bukit yaitu merupakan gundukan tanah yang tinggi dari tempat di sekitarnya. Yang keenam yaitu lembah. Ciri-ciri dari lembah yaitu wilayahnya berupa daratan yang sangat rendah serta cekung terdapat di kaki gunung. Dan yang ketujuh yaitu tanjung. Ciri-ciri dari tanjung yaitu tanahnya menjorok ke laut. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu tentang kenampakan alam wilayah perairan. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis maupun statis. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun perairan asin. Yang pertama adalah rawa. Rawa memiliki ciri-ciri biasanya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. Yang kedua adalah danau. Danau memiliki ciri-ciri terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi. Nah, setelah kalian nonton video tadi, Ibu ingin bertanya, ketampakan alam itu apa sih? Ya, benar sekali, ketampakan alam itu yang berasal dari alam atau alami. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, kalau misalkan gambar yang ini, di antara kanan kiri Ibu ini, mana yang ketampakan alam dan mana yang ketampakan buatan? Ya, benar sekali, ketampakan buatan itu yang sebelah kiri yaitu gambar sungai, dan yang ketampakan alami itu yang gunung. Nah, untuk gambar kedua kita lihat yuk, ketampakan alami yang mana dan buatan yang mana. Ya, benar sekali, ketampakan alamnya itu yang sebelah kiri dan yang ketampakan buatannya itu sebelah kanan. Nah, menurut Ibu kalian sudah mengerti perbedaan ketampakan alami dan ketampakan buatan. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, dalam 5 kelompok itu satu kelompoknya terdiri dari 2-3 orang. Yuk dibentuk kelompoknya. Mau Ibu pilihin atau kalian pilih sendiri? Nah, setelah kalian bergabung dengan setelah kalian sudah memilih kelompok, Ibu meminta kalian untuk mencari satu teman kalian yang untuk menjadi penanggung jawab kelompok, yang jadi ketua kelas dalam kelompok tersebut. Nah, nanti kelompoknya yang sudah bergabung menjadi satu dan ketua kelasnya maju ke depan ya. Udah belum anak-anak? Nah, kalau sudah silakan ketua kelasnya maju, Ibu akan memberikan soalnya. Nah, Ibu sudah membagikan soal kepada ketua kelas. Nah, bisa dilihat barang-barang bahwa itu soalnya dikerjakan masing-masing. Nah, sebelum mengerjakan soal itu, Ibu meminta kelompok kalian untuk membaca cerita dari sistem irigasi subak. Nah, selanjutnya dari ketampakan alam itu, Ibu mengambil contoh dari sistem irigasi subak karena kita sudah membahas tentang budaya kearifan lokal yang ada di Bali. Jadinya Ibu sekalian mengambil contoh sistem irigasi subak yang ada di Bali, yaitu sistem perairan air nelayan.
Nah, terus abis itu setelah kalian baca, nanti di bawahnya itu ada tugas. Bawahnya itu dari cerita tersebut kalian diminta untuk mengerjakan tabel yang ada di halaman 11 bersama teman kelompok kalian. Tugasnya itu kalian mencari pikiran utama dan informasi penting. Kalian tulis bersama teman kelompok kalian. Nah, setelah kalian mengerjakan, nantinya kalian membacakan hasil diskusi kalian bersama teman kelompok kalian. Salah satu saja dari kalian membacakannya. Nah, nanti kelompok lain mendengarkan dan menyimak. Nanti gantian menjawabnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu akan ngasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Nanti kalau misalnya sudah, hasilnya dibacakan ya. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai belum? Sudah ya, waktunya sudah habis. Ibu minta untuk kelompoknya dari Dewi membacakan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih Dewi jawabannya, bahwa bikinan penting di irigasi subak itu yaitu sistem irigasi subak digunakan masyarakat Bali untuk mengalirkan air di sungai. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang keuntungan dan kerugian pada bidang ekonomi. Nah, keuntungan letak geografis Indonesia di bidang ekonomi itu yang pertama menambah devisa negara. Nah, yang kedua sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Terus perkembangan pariwisata di Indonesia menjadi pesat. Terus juga sebagai jalur perdagangan internasional. Nah, selanjutnya itu keuntungan letak geografis Indonesia di bidang transportasi, yaitu percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, terus percepatan infrastruktur di daerah Indonesia, dan peningkatan transportasi untuk tujuan wisata. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan letak geografis Indonesia di bidang sosial budaya. Nah, contohnya itu keuntungannya pakaian Indonesia semakin modern, terus adanya kulturasi budaya asing dengan budaya lokal, terus mempunyai keanekaragaman budaya. Bidang komunikasi, menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal itu luntur atau dilupakan bagi generasi muda. Nah, terus sulit menggunakan bahasa Inggris. Kerugian letak geografis di bidang transportasi itu tersingkirnya transportasi tradisional dan semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran dan semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan dari luar negeri. Nah, terus kerugian di bidang sosial budaya, banyaknya budaya asing yang masuk membuat budaya lokal dapat terancam punah. Terus selanjutnya maraknya perilaku dan turis asing yang membawa pengaruh negatif bagi masyarakat Indonesia. Nah, terus maraknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia dan norma-norma Indonesia karena pengaruh global. Memberi kalian tugas PR atau dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Soalnya itu kalian cari tahu tentang ciri-ciri dari karakteristik geografis Indonesia sebagai di bidang ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, tugasnya itu ditulis di kertas folio dan dikumpulkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, tadi kita sudah belajar tentang apa aja sih materi hari ini? Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini? Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya pada kalian untuk mengulas kembali. Nah, tadi itu kita sudah belajar tentang apa aja? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa bantu Ibu? Ya, benar sekali Dewi, kalau kita pada hari ini sudah belajar tentang pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris. Terus di bidang ekonomi, sosial, budaya. Ya, benar sekali Dewi, kalau kita hari ini sudah belajar tentang pengaruh Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris di kehidupan berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Terus benar juga hari ini kita sudah belajar kearifan lokal yang ada di Bali, dari rumah adatnya, makanannya, pakaiannya, serta alat musik yang ada di Bali.
Terus selanjutnya kita juga sudah belajar tentang ketampakan alam. Nah, ketampakan alam itu ada dari gunung, sungai, dan lain-lain. Nah, terus juga hari ini kita juga sudah belajar tentang membaca percakapan Siti dan Udin. Dari percakapan Siti dan Udin itu kita bisa tahu aktivitas masyarakat setempat. Nah, terus dari materi hari ini juga kita juga sudah tahu tentang keuntungan dan kerugian dari letak geografis Indonesia di bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, dan komunikasi. Nah, Ibu meminta kalian untuk memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu? Ya, terima kasih Meli sudah membantu Ibu dalam menjawab kesimpulan kali ini. Nah, kesimpulan yang diberikan Meli itu benar sekali bahwa pengaruh negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraris itu adalah satu kesatuan dan keanekaragaman, yaitu antara negara agraris yang ada di daratan dan negara maritim yang berada tinggalnya di dekat kelautan. Nah, untuk pembelajaran hari ini sekiranya sudah cukup. Dan untuk kalian tetap semangat, tetap belajar, jangan males-malesan agar semua cita-cita yang kalian inginkan dapat tercapai. Tetap semangat terus anak-anak Ibu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.